Halo kawan, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video ini saya akan menceritakan alur film The Whale Call yang rilis tahun 2019. Film ini juga dibintangi oleh Forest Chie yang kita kenal melalui film Jurassic World maupun Expand 2014. Film ini menceritakan tentang kondisi darurat militer pasukan Perancis dalam menghadapi kapal selam yang muncul secara misterius dan menyebabkan masalah yang sangat besar. Oke, kalau kalian penasaran dengan film ini, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Film yang diawali dengan memperlihatkan laut lepas yang luas bertempat di perairan Suriah di mana terdapat dua tentara Perancis yang memakai ghillie suit yang sedang menjemput dua orang temannya. Mereka berempat berencana pergi dari tempat tersebut menggunakan kapal selam yang telah menunggu mereka. Soundtrack awak yang bertugas untuk mendeteksi objek atau benda yang ada di sekitar kapal selam tersebut mengatakan bahwa hanya terdapat beberapa perahu nelayan yang nampak tidak membahayakan misi penjemputan tersebut. Karena dirasa aman, maka penyebutan perenang pun segera dilakukan. Namun tiba-tiba terdeteksi ada kapal perang yang mendekat. Awak kapal pun mendeteksi bahwa kapal perang tersebut milik Iran dengan jarak yang memungkinkan untuk tetap melakukan penjemputan. Mereka pun segera menjemput perenang dengan cara diam-diam agar kapal G tidak mengetahui keberadaan kapal selam Perancis. Hal aneh pun dideteksi oleh Chandra melalui indera pendengarannya. Ia mendeteksi ada kapal selam lain yang mendekat, namun soundtrack ragu karena kapal selam tersebut hanya memiliki 4 daun baling-baling di mana kapal selam jenis itu sudah tidak digunakan lagi di dunia. Android pun mengambil keputusan bahwa objek tersebut bukan kapal selam dan kemudian penjemputan perenang segera dilanjutkan. Beberapa saat kemudian terdeteksi sonar yang terdengar seperti suara serigala. Semua awak kapal di sana pun merasa kaget karena posisinya sudah diketahui, lalu terdengar suara helikopter yang lepas landas dan kemudian helikopter tersebut melepaskan pemindai. Lantas karena kapal selam Prancis tersebut sudah terdeteksi oleh helikopter Iran, maka helikopter tersebut langsung melepaskan rudal, namun rudal tersebut tidak mengakibatkan kerusakan parah. Kapten pun memutuskan untuk mengerti helikopter. Kapal selam pun segera naik ke permukaan agar RPG dapat ditembakkan ke helikopter. Walau ada hambatan saat pengaman ratu RPG tersebut tidak bisa dibuka, akhirnya kapten dapat melumpuhkan helikopter tersebut. Perenang pun juga berhasil dijemput sehingga misi dari kapal selam yang bernama Titan tersebut berhasil. Mereka semua pun kembali pulang dengan selamat tanpa adanya korban jiwa maupun cedera. Beberapa hari kemudian soundtrack yang masih penasaran dengan kapal selam misterius tersebut pun mencari tahu. Namun pimpinan dari Center Ride berusaha untuk menghentikan Chenderai karena pimpinan tersebut berkesimpulan kalau suara tersebut berasal dari drone. Beralih ke Kapten Titan yang bernama Green Camp dan bawahannya yang bernama Dorsey yang bertemu dengan Laksamana Angkatan Laut. Laksamana diperintahkan Presiden untuk menerjunkan satu kapal selam balistik nuklir yang bertujuan untuk pencegahan jikalau Perancis diserang. Selain itu, Laksamana juga mengangkat Green Camp untuk menjadi kapten kapal selam nuklir yang bernama Formidable. Sedangkan Dorsey naik jabatan menjadi kapten kapal selam Titan, di mana kapal selam Titan nantinya bertugas untuk mengawal kapal selam nuklir tersebut sampai tersembunyi di dalam laut. Selanjutnya soundtrack yang masih penasaran membuka komputer pimpinannya melalui prediksi password yang ia dengar melalui suara tekanan keyboard. Saat pimpinannya mengetik dan juga melalui cocok logi komputer tersebut akhirnya berhasil terbuka dan benar saja kapal selam dengan 4 daun baling-baling memang tidak ada di data tersebut. Kemudian Santret pun hendak membeli buku mengenai ilmu analisa suara. Namun ia tidak mendapatkan buku tersebut, malahan ia bertemu dengan wanita cantik yang bernama Diani. Singkat cerita mereka pun kencang dan bingungnya di malam yang sama mereka melakukan penggenjotan. Centroid yang dalam penggenjotannya tiba-tiba menemukan ide untuk mengecek arsip lama, segera mendatangi tempat arsip militer dan akhirnya dia pun mendapatkan jawaban mengenai kapal selam misterius tersebut. Kapal selam tersebut bernama Timur 3. Soundtrack yang secara ilegal masuk ruang arsip pun ketahuan oleh pimpinannya sehingga ia ditahan di dalam gudang tersebut. Lalu beberapa jam kemudian pimpinannya mengatakan bahwa Grand Cham meminta Soundtrack untuk menjadi awak kapalnya dengan protection masuk yang dengan mudah dilewati oleh Soundtrack. Ia pun diterima menjadi awak kapal selam nuklir. Hari untuk berlabuh pun dilaksanakan dengan strategi Titan hanya mengawal kapal selam nuklir sampainya mengaktifkan mode siluman dan bersembunyi di dalam laut. Namun hal yang tak terduga bahwa Soundtrack tidak diperbolehkan naik kapal karena dalam teks terakhirnya didapati kandungan narkoba pada urin Santret.
Soundtrack pun menyesal karena tidak dapat ikut berlabuh pada misi tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar suara sirine di pangkalan militer tersebut, dan nampak orang-orang bergegas masuk ke sebuah bunker dan diketahui bahwa nuklir milik Rusia sudah ditembakkan ke arah Prancis. 25 menit waktu tersisa untuk rudal nuklir berjenis R-30 sampai ke Prancis. Di dalam bunker militer tersebut orang-orang sibuk dengan tugasnya masing-masing guna mengatasi serangan yang tiba-tiba terjadi. Sementara kapal selam Titan sudah selesai mengawal kapal selam nuklir Formidable. Formidable yang sudah dalam mode siluman pun mendapat tugas penting dan rahasia dari Presiden Prancis untuk membalas serangan Rusia dengan meluncurkan rudal nuklir ke arah Rusia. Namun tanpa diduga soundtrack yang secara mendadak terlihat ada di situ diminta untuk membantu para petinggi militer di sana. Saat itu ia mendengar sesuatu yang mencurigakan gimana rudal R-300 tersebut tidak bermuatan nuklir atau kopong. Para petinggi di sana beserta soundtrack pun mendapatkan jawaban jika kapal selam misterius dengan 4 bilah daun baling-baling kemarin adalah yang sekarang mengadu domba antara mereka dan Rusia dengan menembakkan rudal kopong agar Rusia dan Perancis perang nuklir. Namun para petinggi militer dan Presiden Prancis mengetahui jikalau perintah Formidable untuk menembakkan nuklir ke Rusia tidak bisa dibatalkan karena setelah mendapatkan perintah dan memasuki mode siluman maka Formidable akan mematikan seluruh komunikasi dari manapun. Sehingga Presiden pun mau tidak mau memerintahkan militer untuk menghancurkan Formidable sebelum melepaskan rudal nuklirnya ke arah Rusia karena akan terjadi perang nuklir bila Formidable menembakkan rudal nuklirnya. Di tengah kebingungannya, para petinggi militer tersebut pun berusaha untuk berkomunikasi dengan mendekati Formidable menggunakan kapal selam Titan, namun beberapa usaha yang dilakukan diantaranya Dorsey yang mau menggunakan palu sebagai sandi Morse pun sia-sia karena Formidable sudah menjalankan prosedur. Soundtrack yang sudah menemukan lokasi Formidable pun tidak kuat hati untuk merubah teman-temannya yang ada di sana sehingga ia memutuskan untuk tidak memberitahu posisi Formidable. Tim Titan pun berusaha mencegah Formidable ke titik ajaib di mana titik tersebut adalah lokasi paling bagus untuk meluncurkan rudal nuklir ke arah Rusia, lalu Formidable yang mendeteksi Titan yang semakin mendekat memutuskan untuk mencapai kapal selam Titan karena Titan dianggap sebagai ancaman oleh Formidable. Kapal Titan pun yang terkena torpedo menimbulkan kebakaran di dalam kapal selam tersebut namun untuk kembali ke bangkunya. Sementara di kapal selam Formidable sedang berlangsung proses memasukkan kode peluncuran rudal nuklir, namun untuk mencegah hal tersebut, Titan menembak torpedo untuk mengganggu peluncuran tersebut. Di tengah kebingungan dengan perhitungan 160 detik rudal nuklir meluncur serta 120 detik torpedo Titan menghantam Formidable. Akhirnya Formidable memutuskan untuk menembakkan torpedo juga ke arah Titan. Beralih ke kapal selam. Titan dalam kondisi panik, salah satu awak kapal masih bisa tetap beroperasi di tengah kekacauan tersebut, bertindak di luar kendali karena ia tidak mau mati dan juga salam perpisahan di dalam kapal Formidable pun sudah diucapkan oleh kapten. Akhirnya Titan pun terkena torpedo Formidable dengan kerusakan parah serta kapal selam Formidable juga terkena ledakan torpedo yang menyebabkan ruang kontrol mengalami kontaminasi udara beracun. Pada detik-detik terakhir soundtrack mencoba untuk menghubungi kaptennya dengan kata-kata yang menyentuh dan meyakinkan agar Grancham menggagalkan peluncuran rudal nuklir tersebut. Beralih ke kapal selam Titan yang hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu Laksmana Angkatan Laut serta Centralite yang masih hidup. Laksmana memutuskan untuk menyelamatkan soundtrack sementara dirinya berkorban, karena untuk memfungsikan alat keselamatan tersebut membutuhkan 1 orang yang mengoperasikannya. Soundtrack pun mematuhi perintah atasannya, namun konsekuensi yang harus diterima soundtrack yaitu gendang telinganya akan tidak berfungsi karena perbedaan tekanan yang harus dihadapinya saat keluar dari kapal selam tersebut. Di saat kemudian, dengan diadakannya upacara penghormatan terhadap prajurit-prajurit yang gugur serta pertemuan soundtrack dengan pacarnya Diani, film pun berakhir. Nah, seperti itu alur filmnya. Ternyata akibat adu domba dari kapal selam misterius menyebabkan antar pasukan saling menyerang satu sama lain, walaupun demi menghindari perang yang lebih besar antara Prancis dan Rusia. Untuk yang selamat dari kapal selam Titan hanya soundtrack. Sementara dari kapal selam nuklir Formidable, kaptennya yang bernama Grancham tewas karena keracunan udara saat pingsan di ruang kontrol. Itu saja yang bisa saya tangkap dari film ini. Terima kasih. Jika kalian suka dengan film ini silakan subscribe agar saya bersemangat mengupload video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.